Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaikumus shiyam wa ja'alahu min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul karim. Syahadatan tunjina min adzabil qabr wa naril jahim. وتدخلنا في أعلى درجات جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين من بعد. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah binikmatani ma kharaja mawjudan huma. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 27 Ramadan kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pagi hari ini kita masih dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita bulan suci Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu subhali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sanjungkan salawat salam kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'ani Jibril alaihissalam. Ya faqala ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin wa man sallat alaihi al-malaikatu kana min al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, aku kedatangan malaikat Jibril. Jibril berkata, ya Muhammad, tiada seorang dari umatmu yang suka memperbanyak baca salawat kepadamu. Kemana-mana baca salawat, mau bekerja baca salawat, mau kantor baca salawat, nunggu dagangan baca salawat, mau kemana saja baca salawat. Kata Jibril, illa salla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali orang itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Waman sallat alaihi malaikatu, barang siapa yang didoakan oleh 70.000 malaikat itu kana minal jannah, maka orang itu tercatat sebagai ahli surga. Masya Allah. Oleh karena itu, aksiru salatan ala Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyaklah baca salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Irsyadul Ibad di sini terangkan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas berkata, salatu ayatin nuzilat maqrunatan bisalasin la yaqbalullahu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sejatinya kita di bulan suci Ramadan beribadah sedang menjalankan 3 perintah Allah yang turun secara bersamaan. Barang siapa yang menjalankan 3 perintah itu, maka digolongkan minal aidin wal faizin. Orang itu akan digolongkan orang-orang yang kembali fitrah, suci, bersih dari noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, dan berhasil ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Abbas bin Anhu. Jadi kita di Ramadan, umat Islam seluruhnya ini sibuk ibadah. Hakikatnya sedang menjalankan 3 perintah Allah yang turun bersamaan. Barang siapa yang dapat menjalankan 3 perintah itu, maka dijamin tergolong orang yang fitrah,
dan faizin. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perintah Allah yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti' rasulah lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perintah Allah yang pertama ini kita sedang jalankan. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan jaga puasa, kita jaga puasa. Allah perintahkan kita jauh maksiat, kita jauh maksiat. Kita jauh maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, aqimus shalat wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yuzaki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang sholat tapi tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Nah, perintah kedua ini alhamdulillah juga kita sedang kita jalani. Allah perintahkan sholat, kita alhamdulillah kita jaga sholat waktu. Kawan kita kita dirikan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, sholat duanya, isroknya, dan lain sebagainya. Dan Allah perintahkan zakat, kita pun kita keluarkan zakat kita, zakat fitrahnya, zakat emalnya, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perintah yang ketiga, anishkurli wali walidayka. Syukurlah kamu kepadaku dan syukurlah kamu kepada orang tuamu. Faman syakarallaha, barang siapa yang syukur kepada Allah, walam yaskur walidayhi, tapi tidak bersyukur kepada orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka syukurnya tidak diterima. Nah, ini perintah Allah yang ketiga. Perintah Allah yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk banyak syukur kepada Allah SWT dan birrul walidain. Karena syukur kepada Allah dan birrul walidain, bakti sama orang tua, itu hukumnya wajib. Bagaimana di ujung Ramadan kita ini menjaga bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita di ujung Ramadan kita bersyukur kepada Allah? Kita jaga puasa kita jaga sholat 5 waktu kita jaga tarawih kita jaga amalan-amalan kebaikan kita. Dan kita jaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana berbakti kepada orang tua? Bikin senang hati orang tua. Ya Ramadan nih, kita yang masih punya orang tua, perhatikan kebutuhannya, perhatikan makan minumnya, perhatikan buka puasanya, sahurnya, sandang pangannya, tempat tinggalnya, kesehatannya. Barang siapa anaknya yang memperhatikan kebutuhan orang tuanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, berarti anak itu telah menjalankan perintah Allah, anishkurli wali walidaik. Orang itu telah bersyukur sama Allah dan berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bagi kita yang orang tua masih hidup. Lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Ramadan adalah bulan itqu minan nar. Ramadan adalah bulan pembebasan neraka. Bebaskan orang tua kita, ahli kubur kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, ibu kita yang telah meninggal dunia, bebaskan di api neraka dari siksa kubur. Caranya bagaimana? Rasulullah bersabda, warhamu mautakum, kasihanilah orang matimu bisadaqah, dengan sedekah. Fa inna sadaqatu tatul bala, sedekah adalah menolak bala, sedekah adalah menolak adab kubur, bid'ah kubur. Ramadan.
Ramadan perbanyak sedekah untuk orang tua kita, untuk bapak ibu kita, saudara kita, bapak kita yang telah mendidik kita dan lain sebagainya. Barang siapa yang berbakti orang tua, maka akan mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Barang siapa mendapat ridho Allah, maka orang itu hidupnya serba mudah, serba berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Famalam jadi barang bagaimana kalau umpamanya kita ini sebagai anak gak punya uang untuk bersedekah. Di Ramadan kita gak bisa bersedekah untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kata Nabi, falyusalli raka'ataini, dirikanlah salat mutlak 2 rakaat. Yaqra'u bi kulli raka'atin minhuma Fatihah kitab wa ayatul kursi wa alhaakumut takasur wa qul huwallahu ahad 11 marrah. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kita ini tidak bisa bersedekah untuk orang tua kita, maka dirikan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Setiap habis Fatihah, surat ini baca adalah pertama ayat kursi 1 kali, yang kedua alhaakumut takasur 1 kali, yang ketiga qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Barang siapa anaknya yang mendirikan salat mutlak tersebut, fayab'asullahu min sa'ati ila qabri alfa malakin. Di saat itu juga Allah perintahkan 1000 malaikat untuk ziarah ke makam bapak ibunya. Min kulli malakin nurun wa hadiyatun. Setiap malaikatnya membawa nur dan hadiah. Yu'nisunahu fi qabri illa ayyun fakhafsur. Cahayanya untuk menerangi kuburnya, hadiahnya untuk membahagiakan kedua orang tua kita dalam kubur, illa ayyun fakhafsur, sampai hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh beruntung bagi anak yang mendirikan sholat mutlak ini, sehingga orang tuanya diziarahi oleh 1000 malaikat dengan membawa cahaya dan hadiah. Orang tua dibahagiakan sampai hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa pahalanya anak yang mendirikan sholat sunnah mutlak tersebut? Rasulullah SAW bersabda, fayu'tiyallahul musalliya ma tol'at risyamsul hasanat. Barang siapa anaknya yang mendirikan sholat sunnah mutlak, yang dihadiahkan untuk bapak ibunya yang telah meninggal dunia, maka Allah akan berikan pahala kebaikan sebanyak sesuatu yang kena sinar matahari. Masya Allah. Coba kita itu, berapa banyak butir-butir debu, berapa banyak daun-daun di dunianya, batu-batu dan sebagainya. Masya Allah. Itu pahala anak yang mendirikan sholat mutlak untuk orang tua. Pahalanya kebaikan sebanyak yang hasil matahari. Bukan itu saja, kata Nabi, wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfa darajah. Anak itu diangkat derajatnya oleh Allah 40.000 derajat. Allah ridho dengan anak yang mendirikan sholat mutlak yang dihadiahkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina alfa umratin. Kemudian Allah pun berikan pahala ibadah haji sebanyak 40.000 haji dan umrah. Wa yu'tillahu lahu sawaba al-syahidin. Allah berikan pahala 1000 orang mati syahid. Wa yaksillahu al-fakhullah. Dan Allah berikan 1000 perhiasan bagi anak yang mendirikan sholat mutlak yang dihadiahkan pahalanya untuk orang tua yang meninggal dunia. Masya Allah. Untuk itu, mari kita semua punya orang tua. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, jangan lupa, terutama di malam Idul Fitri, ketika orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Semua umat Islam di saat itu bahagia karena apa? Lulus dalam menjalankan tugas wajib puasa Ramadan sebulan penuh. Tetapi almarhumah dalam barzah menjerit cemasan karena apa? Selama Ramadan sisa kubur khusus untuk umat Islam dihentikan, hormat Ramadan. Tetapi setelah Ramadan sisa kubur akan dibuka kembali jamaah sekalian. Orang tua kita menjerit, "Warhamu atarhamu alaina fi hadhil lailatul mubarakah bi sadaqah." Orang tua kita dalam bahasa menjerit, "Kasihanilah kami di malam Idul Fitri yang penuh keberkahan ini dengan sedekah. Kain bakhiltum biha walam ta'tuha." Jika kalian tidak punya uang untuk bersedekah, maka fadkuruna bi fadli kita, maka doakanlah kami. Ini tangisan orang tua, cerita orang tua dalam barzah ketika di malam Idul Fitri. Kemudian kata orang tua yang telah meninggal dalam barzah, mereka berteriak-teriak,